Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sepertinya Indonesia itu selalu aja ada gebrakan setiap harinya. Di tengah musim mudik seperti aku kali ini yang lagi mudik di kampung halaman teman-teman, ini kita dikejutkan dengan seorang perempuan cantik yang dia ini ngaku sudah memiliki buah hati dari hubungannya dengan seorang mantan pejabat di daerah, kepala daerah tepatnya, dugaannya adalah RK. Banyak masyarakat yang menduga-duga ini adalah Ridwan Kamil. Oke. Nama orang yang mengakunya adalah Lisa Mariana. Aku lihat dari Instagramnya, foto-fotonya memang luar biasa sulit buat aku pilihkan mana yang kira-kira agak sedikit tidak mengundang hal pro dan kontra gitu buat aku tampilkan. Tapi terlepas cover atau tampang seseorang seperti apa, kita coba bahas terlebih dulu. Apakah tentang dugaan dia sebagai seseorang yang katanya sudah memiliki buah hati dari Ridwan Kamil, padahal kan selama ini RK ini sosok yang suka nggak suka itu suka menunjukkan keromantisan dengan istrinya. Kata-kata yang baik-baik, kemudian romantis, itu kan sering dipublikasikan ya. Apakah ini sebuah indikasi dari sebuah teori dekonstruktif yang mengatakan bahwa apa yang biasanya ditunjukkan sebenarnya adalah yang kebalikannya? Apakah ini juga terjadi pada Ridwan Kamil? Kita akan coba simak dulu, adalah rekaman yang aku ambilkan dari Instagramnya siapa, sang perempuannya Lisa Mariana, yang ini ada ngomong sama, nggak tahu nih, apakah ibunya, mama ini siapa? Apakah ibunya dari sang perempuan atau seperti apa? Nanti kita bahas lebih detail, ada bukti-bukti yang ditunjukkan, bahkan perempuan ini mengatakan, saya siap untuk melakukan tes DNA. Wow, that's amazing. Kita simak cuplikannya berikut ini, teman-teman. Kadang-kadang mama suka gemeteran deh, Lis. Hmm. Lu lagi viral, Lis. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, Lis. Kita memperjuangkan Selin. Kita memperjuangkan Selin. Kadang-kadang mama takut. Se-Indonesia tahu. Takut mama. Mudah-mudahan ada jalan terbaik yang untuk Selin ya, Lis. Kalau dilihat sekilas sih dugaannya ini adalah mamanya dari yang dipanggil Liz ini. Nah, Selin ini dugaannya adalah si buah hati tersebut. Ini yang ditulis di Instagramnya, ada capture-nya begini. Baru bangun, dibikin melo karena VN, voice note ya, mamaku gitu. Mama sayang banget sama Selin Liz gitu. Ini mungkin cucunya. Cuman kita nggak boleh mendengarkan dari satu pihak, ada dua belah pihak. Dari pihaknya Ridwan Kamil pun juga sudah angkat suara teman-teman. Ini kita baca dulu ya, klarifikasi dari Ridwan Kamil yang dia paham bahwa masyarakat yang mengindikasikan RK itu adalah Ridwan Kamil, dia pun juga sudah mengakui dalam tanda kutip, memang kenal dengan perempuan tersebut dan memang pernah ada permasalahan yang sebenarnya sudah diselesaikan. Ada yang pro dan kontra, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, apakah ini strategi politik dan seperti apa, karena Ridwan Kamil juga sedang dalam proses penyidikan ya untuk dugaan korupsi yang ada di bank pemerintah di Jawa Barat. Apakah ini adalah langkah strategi politis seseorang? Kayaknya semenjak kekalahannya di Pilkada DKI Jakarta, kayaknya ada aja ya menimpa Ridwan Kamil ini. Klarifikasinya begini, banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu. Semoga saya bisa melaluinya dengan ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Klarifikasi. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Ekonomi, berarti dugaannya ceweknya ini hanya memanfaatkan uang doang gitu. Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali. Oke, ngapain Pak? Terkait permohonan bantuan kuliah dan permasalahan 4 tahun lalu ini, oke. Ridwan Kamil mengakui sudah bertemu dengan sang perempuan satu kali. Itu sekitar 4 tahun lalu untuk bantuan kuliah. Tapi jujur ya Pak ya, aku lihat dari Instagramnya sosok perempuan ini bukan tipikal orang yang kayaknya sulit buat ekonomi. Karena pakaiannya mewah, liburannya tempatnya oke-oke semua.
kalau bayanganku ada mahasiswa gitu ya yang butuh bantuan biasanya tuh boro-boro mau untuk nongkrong di kafe atau jalan-jalan atau baju-baju mewah untuk makan sehari-hari aja kayaknya agak pas-pasan, tapi ini sangat jauh berbeda dengan sosok yang aku lihat yang diduga menjadi wanita idaman lain tersebut, teman-teman. Oke, dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, oke? Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi atas motivasi yang tidak saya pahami. Semoga yang bersangkutan diberi hidayah. Kalau si perempuannya katanya sudah minta maaf di hadapan keluarganya, lantas suara voice note tadi yang baru kita dengarkan yang dipanggilnya mama itu siapa? Yang diposting di Instagramnya. Ada pro dan kontra ya. Memang banyak orang yang berusaha untuk berpikir positif dari peristiwa ini, tapi kayaknya agak sulit dipahami. Coba kita lanjutkan. Karenanya untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia dan semua yang membaca berita bisa tabayun dengan jernih. Apalagi ini saat bulan suci Ramadan. Terima kasih. Nah, aku juga masih ingat waktu kayak kasus yang dulu ada selebriti juga, Denny Sumargo kan ya. Ini kan kayak pola atau pattern dalam dunia politik, dunia selebriti, drama, menurut aku sama aja sih ya. Polanya kan kayaknya berulang gitu kan ya. Dulu waktu di kasus Denny Sumargo juga sama kan. Dia dihujat tuh sama se-Indonesia gara-gara ada perempuan ngaku katanya hamil anaknya Denso. Tapi ternyata pas dicek itu semua tidaklah benar. Akhirnya nama baiknya kembali lagi setelah bertahun-tahun dia terpuruk. Ini juga sama, aku juga ngelihat, mohon maaf nih ya, tanpa bermaksud ngejudge dari Lisa Mariana, di hati kecilku itu masih berpikir bahwa beneran ini dengan Ridwan Kamil. Tapi dari Lisa kan bilang, saya siap loh tes DNA. Nah, logikanya gini ya, kalau seandainya gitu, ini kan berarti belum ada tes DNA gitu kan ya. Tapi kalau seandainya memang Ridwan Kamil, oke, kita tes DNA. Tapi kan itu bukan berarti menghilangkan perbuatan tersebut gitu loh. Ada perspektif yang berbeda. Cuman secara hukum ya bisa aja diajukan tersebut, teman-teman. Nih, kita coba baca ya beberapa postingan-postingan dari Lisa ya, yang di Instagramnya. Ini dugaannya dengan RK, di-capture di sini. Ini ada tulisannya. Ini mereka ngobrolnya sejak September 11 tahun 2021. Akang katanya. Akang telepon Lisa, Kang, sambil nangis. Akang gitu ya. Kang belum bisa respon aku ya. Oh, berarti Lisa nih yang ngebet juga nih ya. Lisa, tim pengacara dan polisi menemukan bahwa kamu banyak berbohong. Salah satunya kamu ternyata tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswi di, gitu ya. Mereka sudah cek ke kampus, berarti selama ini kamu juga bohong ya terkait sekolah lagi. Tapi uang sekolah atau laptopnya kamu ambil. Terus, ya Allah katanya, saya sedang mengandung Kang. Dari situ saya nggak pernah lanjut lagi. Karena saya malu, perut saya sudah membesar. Saya tidak pernah berbohong. Terus capture-nya nggak bisa berkata-kata deh, the best Akang. Lagi hamil aja di push, suruh gugurin lah, apalah sehat-sehat Pak. Dari capture ini doang, tidak ada kata-kata yang disuruh untuk melakukan hal tersebut ya. Ini agak sedikit janggal sebenarnya. Terus ada juga statementnya nih ya. Guys, sudah ya, tim Bapak sudah call aku. Oke. Guys, sumpah katanya nih, males katanya. Aku sebenarnya rame-rame gini, aku khawatir keamanan aku dan anakku, katanya. Oke. Kala itu saya dipaksa ajudannya untuk tanda tangan surat yang menyatakan saya berbohong atau merekayasa. Tim ke rumah saya lebih dari 4 orang kala itu. Saya push, saya, kakak saya, dan ibu saya di-push karena saya lihat ibu saya menangis karena dia mengancam akan melakukan hal-hal nekat kepada saya dan anak saya. Akhirnya ibu saya menyetujui untuk mentandatangani surat tersebut dan dia berjanji untuk bertanggung jawab atas anak saya sampai selesai pendidikan kuliah. Nyatanya, hahaha, tidak ada. Oke. Lanjut lagi, yang di posting berikutnya adalah begini.
Nih yang penasaran awal kenal gimana, yang chat duluan siapa, yang VC video call duluan siapa. Ini chat ada isinya loh, setelah aku read langsung di-unsend lagi. Oh, paham kan? Jadi jangan karena kalian visit IG aku, lihat brandingku yang seperti ini dibilang aku yang gatel gitu. Halo Pak, aku baik, apa kabar? Oh, jadi dugaannya dari RK ini sudah meng-unsend atau menghapus ya pada saat dikirim begitu. Oke, bisa nggak? Oke, gitu. Ini adalah dari balasannya dia aja. Ya, agak sulit ya. Terus ada juga dugaan kayak video call nih ya. Ini video call, ada foto yang memang terpotong ya, ditutupi dengan kata-kata ini. Cuman tipikalnya mirip gitu ya dengan RK. Cuman kayak namanya mirip kan orang banyak kan ya. Jadi kita sebutnya adalah dugaan gitu. Tidak akan takut selagi saya benar. Apalagi yang saya perjuangkan hak anak. Sama sekali tidak takut. Kalau sudah menyangkut anak, beda urusan. Akan kuhadapi sampai manapun. Faham ya? Tidak peduli Anda orang besar atau orang penting, atau apapun yang saya punya, Allah gitu. Ini dengan foto dia lagi video call. Kalaupun seandainya betul video call tersebut terjadi antara kedua individu ini, kan belum berarti ada sesuatu hal. Cuman kalau aku lihat dari gaya video call-nya, kalau memang itu adalah betulan yang diklaim, ya memang kelihatan sangat intimate sekali dengan telepon tiduran gitu. Karena biasanya kalau aku telepon dengan kolega aku video call, harus ada bisnis atau apapun meeting, pasti aku lebih ke formal ya. Cuman ini agak sedikit intimate ya, unik juga di sini. Oke, ini ada, ini kayaknya, nah ini juga yang aku dari Lisa Mariana ini juga di Instagram itu memposting tentang jangkauan-jangkauan dari Instagram yang ditonton 2, juta orang, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, ini juga bagi aku aneh ya. Kalau memang dia beneran memang pure hanya memperjuangkan anaknya, tapi sepertinya dia menikmati dari kepopuleran ini gitu loh, ditunjukkan gitu. Ya mungkin karena namanya juga selebriti atau public figure butuh engagement seperti itu. Oke, Lisa Mariana siap tes DNA. Ini ada siapa nih? Sunan Kalijaga. Wes, kayaknya sudah menggandeng pengacara. Aku yakin dengan kasus yang sedang menjadi perhatian nasional seperti ini, kayaknya pengacara juga banyak yang mau ngebantu, baik itu dari pihaknya RK ataupun juga dari pihaknya Lisa Mariana. You know lah ya, tanpa perlu bayaran dengan sedang menjadi sorotan, aku rasa itu worth it buat dibantu. Well, apakah kalian percaya dengan Lisa Mariana atau lebih percaya dengan Ridwan Kamil yang sudah memberikan klarifikasi? Kalau hati kecilku aku masih 50-50 teman-teman. Alangkah baiknya kalau belajar dari kasusnya dulu Densu ya, tes DNA itu lebih baik dilakukan sekarang. Karena dengan hal tersebut akan membungkam mulut-mulut yang pro kontra. Karena sudah ada tes DNA itu kelar gitu. Orang Indonesia tuh juga kita paham banyak keponya. Tapi kalau sudah terbantahkan dengan alat bukti dari keterangan ahli DNA seperti ini, aku rasa akan segera selesai. Tetapi kalau diulur-ulur begitu aja, dibiarkan kemana-mana, aku rasa ini yang paling dirugikan adalah Ridwan Kamil. Yang sekarang ya, tapi kita juga nggak bisa mengabaikan bahwa buah hati dari Lisa ini juga pasti juga stres ya, jadi anak yang seperti itu pasti nggak gampang juga. Well, itu adalah yang bisa aku update dulu mengenai drama ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Cuman yang pasti kasus ini mudah-mudahan tidak menutupi kasus korupsi di Indonesia, termasuk juga dengan ratusan miliar dugaannya korupsi yang di Bank BJB di Jawa Barat. Ridwan Kamil juga menjadi salah satu orang yang telah diperiksa, digeledah rumahnya beberapa waktu lalu oleh KPK. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.